الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ya ikhwan itu. Mari kita lanjutkan ke Sahih Bukhari. Satu kali pertemuan ini ya, karena pertemuan yang akan datang libur insyaallah. Saya akan dakwah di tempat lain insyaallah taala. Kapan masuknya nanti tunggu, akan diumumkan oleh masjid dan lain. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih fi kitab al-Ghusl. Babu man afadha ala ra'sihi thalathan. Haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Zuhair an Abi Ishaq qala haddathani Sulaiman bin Surad qala haddathani Jubair bin Mud'im qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fa ufidhu ala ra'si thalathan wa ashara bi yadayhi kiltayhima. أبو نعيم هو فضل ابن دكين سليمان ابن سرد أبو مطرف الكوفي وهو الصحابي رضي الله عنه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخوال بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. محمد بن بشار بن عثمان العبدي ولقبه بندار ثقة، وغندار هو محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر ثقة. مخوال بن راشد أبو راشد ابن أبي مجالد النهدي مولاهم الكوفي ثقة نسبوا إلى تشيع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال للحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. معمر ابن يحيى بن سامن ada lagi. Ma'mar. Silakan. معمر ابن يحيى بن سامن الضبي وقد ينسب لجده وهو مقبول. أبو جعفر وهو محمد بن علي الباقر. نعم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى memberikan judul bab man afadha ala ra'sihi thalathan. Orang yang mengalirkan air ke kepalanya 3 kali. Yakni sebagaimana bab selanjutnya, di bab ini ada 3 buah hadis ya. Hadis yang pertama hadis dari Jubair bin Mut'im. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fa ufidu ala ra'si thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adapun aku fa ufidu ala ra'si,
maka aku mengalirkan ke kepalaku salasan 3 kali saukan. 3 kali guyur kalau itu. Fa asyara biyadaihi kiltaihima. Beliau mengisyaratkan dengan kedua tangannya. Kalau kita mungkin pakai gayung yang ada rambutnya tebal, kan, sampai 3 kali. Juga di hadis Jabir bin Abdullah, hadis yang kedua, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yufrigu ala ra'sihi salatan. Sama. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan ke kepalanya 3 kali, yakni menyiram kepalanya 3 kali. Kemudian hadis Jabir yang lain, dari jalan siapa? Abu Ja'far. Abu Ja'far. Qala li Jabir, berkata Jabir kepadaku. Jadi Jabir berkata kepadaku, atani ibnu ammik, datang kepadaku anak pamanmu. Ya, ini sebenarnya anak paman dari ayahnya. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidh. Yu'aridu bil Hasan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyah. Yang dia maksud adalah Al-Hasan bin Muhammad ibn al-Hanafiyah. Yani cucu dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dari istrinya Al-Hanafiyah. Setelah wafat Fatimah, beliau menikah dengan wanita, seorang wanita Al-Hanafiyah, dan mempunyai anak namanya Muhammad, terkenal dengan Muhammad ibn al-Hanafiyah, dan Muhammad mempunyai anak juga namanya Hasan. Qala kaifal ghuslu minal janabah? Bagaimana mandi janabah? Fakultu, lalu jawabku, kata Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu salasata akuffi wa yufiduha ala ra'sihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil 3 saukan, yakni dengan kedua tangannya ini. Lalu mengalirkan ke kepalanya 3 kali. Thumma yufidu ala sa'iri jasadihi. Kemudian beliau mengalirkan, yakni menyiram ke seluruh tubuhnya. Ini salah satu sifat mandi janabah. Mandi janabah itu pertama kita mandi ya tentu dengan niat ibadah untuk mandi janabah, dan niat itu tempatnya di hati dan maksudnya adalah untuk sengaja, untuk membedakan antara mandi ibadah dan mandi adah, mandi biasa, adat biasa. Mandi saja atau kita berendam di air, selesai itu mandi janabah. Yang kedua, sifatnya seperti ini. Ambil air, atau dengan kedua tangannya air, siram ke kepala, gosok ya rata 3 kali, kemudian alirkan air ke seluruh tubuh, selesai. Itu berarti tidak ada wudu, tidak ada wudu. Yang sempurna seperti dijelaskan dalam hadis Aisyah dan Maimunah. Itu 3 cara mandi janabah. Kita mandi dengan niat atau berendam, atau kalau ada yang punya kolam berenang, dia niat langsung nyelam, sudah selesai. Ya ada yang mungkin ikhwan di rumahnya ada, atau akhwat di rumahnya ada kolam renang,
Dia tinggal nyebur, sudah selesai. Atau dia wudhu dulu, apa, sudah selesai. Tergantung dia. Maksud saya, firman Allah, fattaharu. Berbentuk mandilah. Mandi. Adapun selebihnya tata cara itu tidak wajib. Tidak wajib. Itu mandi. Dia mandi saja. Mandi. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dan dia sudah niat untuk janabah. Untuk mandi janabah. Untuk mandi janabah. Soal. Bagaimana kalau saya misalnya berjanabah pada hari Jumat? Mandi janabahnya bisa digabung. Sekarang kan model gabung-gabung itu ibadah. Saya sering ditanya, gabung-gabung, semua gabung, sholat gabung, mandi gabung gitu. Dari mana dalilnya ini? Nabi SAW menjelaskan satu. Ada puasa 3 hari, ada puasa ini, nggak bisa digabung. Ya, barangkali antum pernah dengar masalah pergabungan ini, ya? Pernah dengar? Saya soalnya beberapa kali ditanya, gabung. Saya niat nih puasa Senin Kemis, juga niat puasa waktu itu Arafah apa itu. Saya bilang nggak bisa. Ada. Nabi ngajarkan di puasa Senin Kemis ada puasa 3 hari. Jangan digabung puasa Senin Kemis dengan puasa 3 hari. Ada juga ini. Nah, kalau dia mandi sebelum masuk waktu subuh, berarti masih malam. Tidak ada mandi Jumat. Mandi Jumat itu setelah masuk waktu Jumat pagi. Masuk subuh. Kalau dia mandinya subuh, maka dia niat mandi janabah dulu. Dia basahkan. Namun dia mudah. 2 gayung mungkin selesai. Kemudian dia niat lagi mandi sunnah, mustahab. Disukai. Sebagian ulama ada yang mewajibkan mandi untuk sholat Jumat. Ya? Itu dia. Yang kedua, cara yang dijelaskan oleh Jubair bin Mut'im dan Jabir bin Abdullah, juga ada lagi nanti oleh Aisyah jelaskannya. Menyiramkan air ke kepala 3 kali. Boleh pakai tangan, gini ambil, diratakan. Ratakan di sela-sela, ambil 2 kali, sampai 3 kali, lalu siram seluruh tubuh. Selesai mandi janabah. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, ini dilakukan Nabi SAW. Kan jelas, Jabir mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu 3 akuffin. Ya, akuffin apa ini? Saya enggak bawa kacamata. Suhail. Wa yufiduha ala ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air dengan kedua telapak tangannya 3 kali, lalu mengalirkan ke kepalanya. Kita mau pakai gayung, udah. Gayung. Ambil sedikit, sedang air. Sok. Ambil lagi. Perata. Lalu ambil, siram seluruh tubuh. Selesai mandi janabah. Siram 1, pakai sabun, sampo, boleh. Saya terangkan ini, takut antum berpaham nanti mandi janabah nggak boleh pakai sabun, pakai sampo. Ini aneh lagi ini. Ya. Selesai. Yang ketiga, sempurna. Seperti dijelaskan dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Itu nanti akan diulang. Udah saya jelaskan ya. Saya jelaskan.
Kemudian faqala li Al-Hasan. Jabir mengatakan, Al-Hasan berkata kepadaku, inni rajulun katsirus sya'r. Saya orang yang tebal rambutnya, banyak rambutnya. Fakultu, kata Jabir. Jabir menjawab, fakultu, lalu jawabku, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara minka sya'ran. Sya'ran apa? Sya'ar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak rambutnya darimu, lebih tebal, lebih bagus. Ya, dalam hadis yang lain kan dikatakan seperti itu. Kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Tapi pertanyaannya berbeda. Dalam hadis 252, pertanyaan Al-Hasan bin Muhammad Ibnul Hanafiyah mengenai berapa ukuran jumlah air yang harus saya gunakan. Jabir mengatakan satu sok mencukupi. Ini pertanyaan tentang ukuran atau banyaknya air. Dalam hadis 256, Al-Hasan bertanya, dan di sini Abu Ja'far, kata Al-Hafiz, tidak hadir dalam pertanyaan yang kedua ini. Kalau dalam pertanyaan yang pertama, masalah jumlah air banyaknya mencukupi itu berapa? Satu sok, kata Jabir. Cukup. Lalu Al-Hasan mengatakan lagi, ini ma yakfini, enggak cukup bagiku. Marah Jabir. Faqala Jabir, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Orang yang lebih lebat darimu rambutnya dan lebih baik darimu orangnya cukup. Mencukupi orang yang lebih baik darimu, lebih bagus rambutnya, lebih lebat, yaitu Nabi SAW. Pada kesempatan lain, dalam majelis yang sama, dan saat itu Abu Ja'far Al-Baqir tidak hadir, maka Al-Hasan bertanya lagi. Ini menunjukkan bahwa para tabi'in selalu berdekat dengan para sahabat. Belajar di majelis ahli ilmu. Belajar di majelis ahli ilmu. Ini ahlul bait. Berarti ahlul bait itu memang tidak keluar dari sahabat. Tanya lagi tentang apa? Sekarang bukan banyaknya air pertanyaannya, kata Al-Hafiz, yakni mengenai kaifiyah. Bagaimana cara mandi janabah? Lihat pertanyaannya, kaifal ghuslu minal janabah? Bagaimana cara mandi janabah? Kalau tadi permasalahan yang sebelumnya, permasalahan jumlah air. Nah, itu Abu Ja'far hadir. Saat ini, kata Al-Hafiz, pertanyaan yang kedua tidak hadir, ya mungkin keluar. Dijawab oleh Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu salasata akuffin wa yufiduha ala ra'sihi. Nabi SAW mengambil 3 saukan air dan menuangkan ke kepala. 1, tuangkan. 2, kalau ada rambut ya, diselah-selahi. 1 aja segini cukup, kita ambil. Ada ember misalnya, atau tuangin. Terus kita selah-selahi. Kalau yang punya rambut. Ambil lagi, selesai, ya, siram, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Selesai, mandi janabah. Itu cara yang kedua, ya, yang kedua. Ini diajarkan oleh Jabir. Dia mengatakan lagi, inni rajulun katsirus sya'ar. Dimarahi oleh
Jabir, ya kan? Bahwa Nabi SAW lebih banyak rambutnya darimu. Nabi kan lebat rambutnya, tidak keriting, tidak lurus, tapi berombak gitu. Ikal, bagus. Kadang-kadang sebahu, kadang-kadang setelinga. Beliau tengah-tengah selalu. Tidak terlalu putih-putih, tapi tidak terlalu putih. Putih yang ada orang putih, enggak. Putih tapi putih. Begitu. Tidak terlalu tinggi, jangkung. Tidak pendek, sedang. Begitulah. Antum bisa membaca di kitab Syama'il Muhammadiyah. Rahimallah al-Imam At-Tirmidzi. Mengarang kitab yang bagus sekali dengan judul Syama'il Muhammadiyah. Yani tentang Nabi. Bagaimana bentuknya, apa yang beliau pakai, pakaian dan seterusnya. Biasanya itu diawali dengan kana Nabi SAW, kana Nabi SAW. Ya, kitab itu mungkin sudah diterjemahkan kalau yang bisa bahasa Arab masa. Dan ada ringkasannya oleh Syekh Al-Albani, meringkas kitab itu dan diterangkan kesahihannya. Itu lebih memudahkan. Lebih memudahkan. Lagi ikhwan, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang yang selalu mentakzimkan ahli ilmu, di antaranya Syekh Al-Albani. Bahkan beliau pernah ada orang membantah Syekh Al-Albani, lalu seorang menceritakan kepadanya, mukanya berubah, marah. Itu, marah. Itu. Dia mengajar kitab Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih. Oleh Imam At-Tibrizi. Dan itu kitab ribuan hadis, bagus sekali ya. Tapi ada yang sahih, ada hasan, ada dhaif. Syekh Al-Albani sudah mentakhrisnya dengan ringkas, kata Syekh Utsaimin, dan sangat bermanfaat. Lihat ahli ilmu, ringkasnya sangat bermanfaat. Ya, ini tidak terlalu panjang, hanya sebaris, dua baris katanya, tetapi sangat bermanfaat. Dan beliau pakai itu. Lalu datang para penentang sunnah sahihah ini, mengatakan seperti yang saya ceritakan kepada antum. Allahu Akbar. Antum mau dengarkan orang seperti ini? Tinggalkan orang-orang seperti Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ta'zim pada saya. Dia pakai takhrisnya. Syekh Utsaimin mengatakan itu. Nah, sudah ditakhris oleh Syekh Al-Albani dan singkat, manfaat dan dia puji. Dia ngajar pakai itu. Yang ada takhrisnya Syekh Al-Albani memudahkan dia. Kecuali ada hal-hal yang mungkin tidak sependapat, karena Syekh Utsaimin juga memperdalam hadis dan ahlinya. Terbukti bahwa beliau menulis kitab Mustalahul Hadis dan sangat mudah. Dan ketika karya itu selesai, dia serahkan kepada Syekh Al-Albani, dia hadiahkan. Begitu, lihat cintanya Syekh Utsaimin kepada Syekh Al-Albani. Dia ahli itu Syekh Utsaimin, tetapi dia lebih fokus ke dalam bab usuluddin dan fikih. Itu saja. Saya sering mengatakan kepada, atau kadang-kadang saya mengatakan kepada talib di Minhajus Sunnah, Ustaz Yazid itu paham akan hadis, dia tahu takhris, tapi dia lebih fokus ke dalam bab usuluddin. Dia tahu, saya yang tahu sendiri. Ya, saya pernah katakan di kelas kan, karena ada kawan-kawan ingat. Dia bisa. Karena saya yang ngelihat langsung.
Itu tahris hadis. Tetapi tidak seperti orang-orang yang baru langsung dikeluarkan. Waduh, tidak diteliti, dibahas, di ini, didudukkan. Ya Rabbi Karim. Nah, itu dia. Ya. Coba bab selanjutnya. باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. موسى هو موسى بن إسماعيل المنقاري أبو سلمة التبوذاكي. عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري ثقة. الأعمش هو سليمان بن مهران. سالم بن أبي الجعد رافع الغدفاني الأشجاعي مولاهم الكوفي ثقة وكان يرسل كثيرا. Ini babul ghusli marratan wahidatan. Bab mandi dengan sekali saja. Cukupi. Dibawakan hadis Maimunah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil-ghusli. Aku meletakkan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah. Ya, air di bejana. Faghasala yadayhi marratain aw thalathan. Thumma afraga ala shimalihi faghasala madakirahu. Ya. Beliau mencuci kedua tangannya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau menuangkan air ke tangan kirinya dan dia cuci kemaluannya dan sekitarnya. Thumma masaha yadahu bil ard. Kemudian ia menggosokkan tangannya ke tanah gitu, untuk dibersihkan atau ke dinding. Thumma madmada wastanshaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung lalu mengeluarkannya. Wa ghasala wajhahu wa yadayhi. Dan beliau mencuci muka dan kedua tangannya. Thumma afadha ala jasadihi. Kemudian beliau menyiram ke seluruh jasadnya, mengalirkan air ke seluruh jasadnya. Itu hakikat mandi janabah. Thumma tahawwala min makanihi. Kemudian beliau menyingkir dari tempatnya. Faghasala qadamaihi. Lalu beliau mencuci kedua kakinya. Beliau mencuci kedua kaki diakhirkan. Ya, terus. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمان ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن مشهور بكنيته وباسمه ثقة ثبت. أبو عاصم النبيل هو الضحاك ابن مخلد ابن ضحاك ابن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري ثقة ثبت. حنظلة ابن أبي سفيان الأسود ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية الجمحي المكي ثقة حجة. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي ثقة أحد الفقهاء بالمدينة. حنظلة هو ابن أبي سفيان الجماهي ابن أبي سفيان الأسود ابن الأسود ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية الجمحي الجماهي جمnya ضمة الجماهي المكي ثقة حجة. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي ثقة. القاسم معروف. القاسم بن محمد anaknya محمد anaknya أبو بكر الصديق الأكبر.
أحد الفقهاء بالمدينة قال أيوب ما رأيت أفضل منه. Bab man bada'a bil hilab, bab orang yang memulai mandi dengan bejana yang berisi air diambil ni al-hilab, bejana kecil yang berisi atau bejana yang sudah berisi air, awit tib indal gusri, atau memulai dengan memakai wangi-wangian ketika mandi. Ya, ini perlu dibahas lagi. Itu Al-Hafiz membahas panjang sekali. Al-Imam meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Aisyah. Qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza iktasala min al-janabati da'a bi syai'in nahwa al-hilab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mandi janabah, beliau meminta sesuatu kira-kira dari hilab. Al-hilab bejana untuk beliau mandi. Karena lanjutannya menjelaskannya. Fa akhadha bi kaffihi. Lalu beliau mengambil dengan kedua tangannya, dua telapak tangannya. Fa bada'a bi shikki ra'sihi al-ayman. Beliau memulai dengan rambut yang sebelah kanannya. Ini disukai memulai dari sebelah kanan ketika mandi janabah. Thumma al-aysar, kemudian yang sebelah kiri. Faqala bihima ala ra'sihi. Dan beliau melakukan juga terhadap kepalanya, yakni menyiram. Barangkali ini yang dimaksud menyiram 3 kali, atau dia mandi menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Tetapi yang lebih tepat, faqala bihima ala ra'sihi, seperti hadis Jabir. 3 kali dulu, kemudian dia mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Nah, ini menunjukkan bahwa mencukupi seperti hadis sebelumnya. Yaitu mencuci kepala 3 kali, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh. Barangkali ini, ikhwan, karena ini pembacaan hadis, jadi ada hadis ini, hadis itu, hadis ini, nanti kita simpulkan, jadi diulang-ulang terus hadisnya. Tapi kita dapat faedah di hadis terakhir, yaitu disukai memulai dari sebelah kanan dalam mandi janabah. Sebaiknya antum mengulang lagi, dibaca lagi di rumah, dibaca lagi. Karena ini keseharian mandi janabah. Bagi yang setelah mempunyai istri, tentu sering melakukan mandi janabah. Ya, barangkali sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.